Halo, assalamualaikum Sobat Raof, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Abdur Raof. Ya, Alhamdulillah, semoga Anda semua sehat selalu. Ya, pada kesempatan sekali ini saya akan membagikan sebuah tips. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Gunung Kidul bersama tim. Ya, di sana ada bantuan sumur. Saya melihat ada sebuah masjid itu yang tempat wudhunya itu nggak ada air. Pas saya lihat di sumurnya, ternyata sumurnya itu airnya tuh cuma seberapa ya? 30 cm segini ya. Cuma segini nih. Jadi ditimba itu ya cuma berapa kali timba habis gitu. Itu nanti nunggu lama, mungkin sekitar 15 menit baru ada air lagi ya segini lagi gitu. Jadi sumur yang itu, sumur timba itu airnya cuma sedikit di bawah itu cuma sedikit gitu. Dan sumbernya itu pelan gitu. Kalau dikasih pompa air itu langsung habis. Habis. Nggak nyampe 1 menit habis. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah punya simulasi di sini. Nah, ini ibaratkan ini tuh sumur ya, ternyata sumurnya itu cuma segini ya, ember memang di dalam sana itu yang 12 meter dalamnya cuma sedikit airnya, sehingga kalau ini kita nyalakan pompa airnya nih, kita nyalakan nah, pompa airnya nyalakan, yes gitu, nyedot ya, sebentar sedang nyedot, tuh ngalir di sana ya, pompa airnya ngalir. Nah, kita lihat di sini. Nah, debit air sumur ini berkurang drastis. Padahal ini ada sumber airnya nih, sumber airnya ini ibaratnya ini sumber air sumur ya. Sumber air sumur seperti ini saya nyalakan. Nah, ini nyala di sini ya, ngalir. Nah, ini sumber air sumurnya segini nih. Lumayan gede sih. Tapi ya, biasanya di sana lebih kecil dari ini. Tapi ternyata tadi pompa airnya itu rata-rata nyedotnya itu lebih besar dari debit air sumurnya, sehingga ketika setelah dinyalakan ini baru 1 menit menyala itu di sana penuh. Nah, sumur di sini tuh sudah habis. Nah, ini sudah mulai habis, sudah sampai ke foot club ya, sudah mulai habis. Tuh, akhirnya dia nggak nyedot lagi pompa airnya, nggak nyedot lagi. Kita lihat. Ya, seperti itu. Dia kehabisan debit air. Ya. Ini sudah kehabisan debit air ya. Nah, seperti itu. Jadi dia karena akhirnya foot clubnya ngambang, jadi ya dia tidak nyedot. Dan ini berlangsung lama ya. Ini pompa air nyala terus seperti ini. Padahal debit airnya kecil. Nah, lama-lama yang terjadi adalah pompa airnya terbakar. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya debit air yang sumur yang kecil itu tetap bisa pakai pompa air dan pompa airnya tidak terbakar. Nah, gitu ya. Nah, saya akan mensimulasikan bagaimana kita membuat otomatis pompa air, tapi otomatisnya tidak di tandon air itu ya. Kalau di tandon air itu kan ketika tandonnya penuh, pompa air mati gitu ya. Ketika tandonnya habis, pompa air nyala. Tapi yang jadi masalah ini sumurnya yang habis. Gimana? Tandonnya nggak pernah penuh. Pakai habis, sumurnya yang habis gitu. Nah, nanti otomatis pompa airnya itu yang seperti ini. Ya, otomatisnya ini kita taruh di dalam sumur. Oke, langsung saja kita pasang. Prinsip kerja kita kali ini nanti adalah ketika sumur itu habis, maka pompa air akan mati. Ketika sumur itu ada air, maka pompa air akan menyala. Seperti itu, supaya pompa air tidak terbakar, karena dia akan menyala terus kalau tidak ada otomatisnya gitu ya. Lah, nanti otomatisnya cepat rusak gimana matinya. Nah, dilihat di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial bagaimana supaya ini awet bertahun-tahun walaupun nyala mati. Seperti itu. Bisa lihat di sini nih, di pojok atas ini. Video sebelumnya. Ya, ini rahasianya di sini ya. Jadi umumnya seperti ini. Di sini ada A1, ada A2, ada B1, ada 2. Nah, kalau A1, A2 ini yang umumnya ada skrupnya ini dari pabriknya ini adalah ketika dia jeklek, nah seperti ini, maka dia akan menyala. Nah, seperti itu. Berbeda dengan yang di sini, yang di atas ini. Nah, ini kalau dia jeklek,
diklik ke bawah dia malah putus. Jadi kalau dia pas ke atas dia menyala. Oke, langsung saja kita pasang. Ini harus kita pindah dulu. Kita pindah yang bagian atas ya, yang B1 B2. Nah di sebelah sini yang B1 B2 ini juga kita pindah dulu. Nah ini banyak yang nggak tahu ya bahwa di sini tuh ada fungsi yang seperti itu. Oke, kita kasih kabel di sini. Oke, sudah. Oke, kuat, satunya lagi. Oke, seperti itu. Udah nyambung. Nah, yang di sini ya, ujungnya kita sambungkan ke pompa air ya. Pompa airnya ya di sini aja nih, pas ada sambungan ini kita buka dulu. Nah, ini aja, ini kita ambil. Nah, seperti ini ya. Ini yang biru ini sudah putus. Kita sambungkan dengan otomatisnya ya. Ya, ini simulasi aja ya, kita ganti supaya enggak drum. Nah oke, sudah, kita nyalakan dulu ya. Ini kita menunggu airnya cukup penuh dulu ya, menunggu airnya cukup penuh dulu. Nanti setelah penuh dia akan menyala ya. Kita tunggu dulu karena ini sumurnya belum penuh. Nah nanti kita tunggu sebentar. Nanti kalau ini sampai ke atas dia akan menyala. Nah ini ya, jadi sudah ada air, dia akan menyala seperti itu. Nah kemudian si pompa air ini mengalir gitu ya, mengalir. Dia akan tersedot ke bawah. Nah ketika sumurnya ini mulai habis, nah dia akan jepret ya, seperti itu. Jadi ketika sumurnya habis, dia akan jepret seperti itu. Jadi pompa air tidak akan menyala terus. Ini kalau menyala terus, nah bahaya ya, bisa terbakar. Jadi ketika sumurnya habis, dia akan mati. Kita tunggu lagi. Ketika nanti ada air, pompa air akan menyala kembali. Nah seperti ini lebih baik daripada nyala terus atau daripada ditimba. Karena di beberapa waktu saya juga melihat di sana di Gunung Kidul ya, itu ada satu sumur dipakai satu kampung. Satu sumur dipakai satu kampung, ini ya luar biasa ya, amazing. Di zaman sekarang misalnya ada seperti itu ya. Itu bahkan ngantrinya malam-malam ya, jam 1, jam 2 malam. Kenapa? Karena memang airnya itu adanya jam segitu. Kalau siang itu habis nggak ada air. Kenapa? Karena yang lain juga pada pakai. Tapi kalau malam-malam ada air, dan itu pun sedikit. Ditimba dapat berapa jerigen itu, nunggu lagi. Nunggu 10 menit, 15 menit baru bisa ditimba lagi seperti itu. Ngantri lagi seperti itu. Nah, kalau dengan sistem seperti ini, nanti tinggal di atas sumur itu disiapkan penampungan yang besar. Nanti pompa air setiap mungkin 5 menit atau 10 menit sekali. Nah seperti ini, dia menyala kembali gitu ya. Dia menyala kembali, dia menyedot lagi seperti itu, dia nyedot. Nah mungkin tinggal nanti settingnya seperti apa ya, setting di sininya. Ininya kalau memang pengen lebih lebih jauh ini bisa ditaruh di atas di atas bawah gini ya. Ini kalau seperti ini memang akhirnya spare-nya tuh hanya sekitar 10 sentian ya. Kalau kita gandeng seperti ini, jadi ketika naik 10 cm dia menyala, turun 10 cm dia mati seperti itu. Nah kalau pengen naik turunnya sekitar setengah meter ya tinggal satunya di atas sini, satu di sini seperti itu. Nah ke atas kita beri senar tali yang panjang itu ya, 9 meter gitu, dari ujung di bawah sumur sampai di atas sumur. Nah seperti itu ya. Itu dia video kita kali ini, membuat otomatis pompa air, dimana otomatisnya berada di sumur, bukan berada di toren, supaya pompa air kita lancar, tidak rusak seperti itu. Nah untuk kita simulasi beneran ya, saya ingin memasang beberapa titik seperti ini di Gunung Kidul ya, saudara-saudara yang di Gunung Kidul yang membutuhkan jasa seperti ini, yang sumurnya hanya sedikit tapi butuh pompa air. Nah bisa kami pasangkan ke sana. Silahkan hubungi saja di komentar di mana alamatnya, WA saja boleh. Nanti insya Allah tim kami akan datang ke sana, kami pasang di sana. Oke, itu saja video kita kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.